warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengelolaan perusahaan, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya resiko strategi dan juga resiko bisnis. Kedua hal ini terdengar sama, namun nyatanya sangat berbeda dalam hal durasi dan juga pentingnya keputusan yang tepat. Nah, resiko strategis ini secara lazim diartikan sebagai suatu bisnis yang akan dijadikan investasi atau suatu bisnis yang akan diakuisisi serta suatu bisnis yang akan dijual atau ditutup. Biasanya resiko strategi bisnis ini muncul dikarenakan ada 3 masalah. Yang pertama, kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi. Dalam menyusun sebuah strategi, biasanya perusahaan akan membuat apa saja sih yang harus dibutuhkan oleh perusahaan agar si strategi ini bisa berhasil. Nah, biasanya perusahaan saat membuat strategi kan ada kelemahannya, yaitu salah satunya menjadi salah satu faktor bahwa strategi ini tidak dapat berjalan dan juga hasilnya tidak dapat optimal. Yang kedua, ketidaktepatan dalam mengimplementasikan strategi. Misalkan formulasi strateginya sudah bagus, tapi dalam hal implementasinya kurang tepat. Contohnya, si strategi ini cocoknya dilaksanakan pada saat posisi perusahaan lagi untung, tetapi malah dilaksanakan pada saat posisi rugi. Ini salah satu contoh bahwa strategi itu salah diimplementasikan. Yang ketiga, gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang namanya strategi itu diusahakan mempunyai sifat yang fleksibel, karena namanya usaha itu kan biasanya ada perubahan lingkungan yang sewaktu-waktu, seperti pandemi kemarin. Jadi strategi itu jangan yang kaku, karena kita harus bisa menyesuaikan pada kondisi bisnis pada saat ini. Kalau misalkan kondisinya harus memaksakan untuk strategi ini dirubah, otomatis kita juga harus mengevaluasi atau membuat strategi yang baru agar suatu perusahaan dapat berjalan. Nah, dari ketiga masalah tadi dapat disimpulkan bahwa resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ada 4 sumber yang biasanya menimbulkan resiko bagi strategi sebuah bisnis. Yang pertama, kesesuaian strategi. Kesesuaian ini bisa dilihat dari visi, misi, kultur organisasi, dan juga SDM. Contohnya, misalkan strategi ini dibuat itu tidak selaras dengan visi misi perusahaan dan akulturasi juga tidak mendukung, tetapi strategi ini tetap dijalankan. Sumber yang kedua yaitu pengambilan strategi. Dalam pengambilan strategi ini ada 2 tingkatan resiko. Yang pertama, resiko tingkat rendah dan juga resiko tingkat tinggi. Untuk yang rendah, biasanya perusahaan itu membuat atau dia sudah punya usaha lain dengan pasar yang sudah ada dan juga dikenal oleh banyak orang. Misalkan perusahaan awal dia bergerak di bidang restoran, dia juga sudah punya pelanggan yang banyak. Nah, lalu dia bikin usaha yang baru yaitu kedai kopi. Jadi para pelanggan-pelanggannya itu yang ada di restorannya diarahkan kalau dia itu punya cabang lagi kedai kopi, dan itu salah satu cara untuk menarik minat pelanggan yang sudah ada ke tempat yang baru. Yang ketiga, posisi bisnis. Di sini mencakup keunggulan bersaing, kompetitor, diversifikasi, dan cakupan wilayah operasional. Biasanya kita bisa melihat di mana posisi perusahaan kita tuh kayak di-compare dengan pesaing lain yang sejenis, mana yang lebih punya nilai atau keunggulan. Sedangkan untuk diversifikasinya itu, sejauh mana perusahaan itu bisa membuat produk lagi yang tidak sejenis, seperti Indofood yang terkenal dengan produk minyak. Yang terakhir ada pencapaian rencana bisnis. Perusahaan itu bisa berhasil atau gagal biasanya dari kinerja perusahaan, dan hasil akhir pada saat evaluasi bisa kelihatan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Identifikasi resiko bisnis.
Identifikasi ini itu seperti pihak perusahaan mengumpulkan risiko apa saja yang biasanya akan dihadapi oleh perusahaan. Jadi semuanya risiko dikumpulkan, mengelompokkan penyimpangan akibat realisasinya rencana bisnis, menganalisa risiko apakah akan melakukan akuisisi atau diversifikasi produk. Pengukuran risiko strategis adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan strategi organisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan sukses dalam mencapai tujuan strategis. Pada umumnya, pengukuran risiko strategis melibatkan identifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis, dan kemudian mengevaluasi potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Metode yang umum digunakan dalam pengukuran risiko strategis adalah analisis SWOT dan analisis Webster. Pemantauan risiko strategis adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tujuan strategi suatu organisasi. Proses ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif dari risiko tersebut. Proses pemantauan risiko strategis melibatkan pengumpulan informasi tentang risiko dari berbagai sumber, seperti data historis, analisis tren, dan perkiraan masa depan. Selain itu, proses ini juga melibatkan evaluasi risiko dan pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Pentingnya pemantauan risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul. Dengan memantau risiko secara terus-menerus, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari risiko dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan strategisnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian risiko strategis. Nah, dalam sebuah perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan, dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan, untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Perusahaan juga harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik. Untuk selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko strategis bagi risiko strategis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan ditinjau secara berkala. Fungsi manajemen risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Jadi kesimpulannya, risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber terjadinya risiko strategis meliputi ketidaksesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, pengambilan strategi yang berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis perusahaan, dan pencapaian rencana bisnis perusahaan. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Apabila Anda memimpin sebuah perusahaan di bidang restoran, seperti yang Anda contohkan di video presentasi tadi, bagaimana cara Anda mengantisipasi kegagalan dalam pengambilan risiko strategi perusahaan yang Anda pimpin?
Kalau saya jadi pemimpin perusahaan restoran, saya bakal melakukan riset pasar dan analisis data terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan strategi. Saya juga akan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan supaya bisa mendapatkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Selain itu, saya akan membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi kegagalan jika terjadi, serta akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terbaik. Untuk pertanyaan yang kedua, dengan nama Mar'atus Solihah dari kelompok 3. Bagaimana peran manajemen risiko dalam pencapaian tujuan strategis dari sebuah perusahaan keuangan? Baik, yang pertama kita harus paham bahwa manajemen risiko diharapkan dapat menuntun suatu perusahaan untuk perjalanan ke depannya. Hal ini dikarenakan strategi tidak bisa langsung diterapkan secara pasti di dalam perjalanan perusahaan, karena harus disesuaikan dengan perkembangan situasi perusahaan tersebut. Manajemen risiko dalam perusahaan keuangan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan masalah atau risiko keuangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Tentunya dibutuhkan SDM yang mumpuni agar perhitungan dibuat bisa mengatasi kendala ataupun risiko perusahaan. Contohnya misalkan dalam perusahaan keuangan, yaitu koperasi simpan pinjam, dalam menghadapi para nasabah yang meminjam dan gagal untuk membayar. Salah satu strategi yang pas adalah para anggota koperasi tersebut melakukan pemberhentian pinjaman untuk sementara waktu. Dalam hal ini, koperasi dapat menyesuaikan tingkat bunga pinjaman anggota tersebut, serta meminimalisir adanya beberapa anggota nasabah yang gagal dalam membayar pinjaman. Jadi, peran dalam manajemen risiko adalah menetralisir problem atau masalah dalam perusahaan, serta meminimalisir adanya dampak-dampak yang kemungkinan terjadi dalam suatu perusahaan keuangan, serta mencari strategi yang pas dalam memecahkan sebuah masalah atau risiko dalam perusahaan keuangan.